Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Risya Hoerunisa, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1A9 terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Koneksi antar materi ini akan saya sajikan dalam bentuk dialog animasi antara Ibu Petra dan Ibu Risa. Namun sebagai pembuka, saya ingin menyampaikan sebuah kutipan Bob Tolbert yang berisi, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Maknanya adalah bahwa guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran mengajarkan teori akademik kepada muridnya adalah hal yang baik, tapi mendidik dan menuntun muridnya agar memiliki karakter dan kepribadian yang baik adalah hal yang utama. Bu Risya, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Ibu terkait materi modul ini? Tentu Bu, saya akan mencoba menjawab sejauh apa yang saya tahu terkait materi pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Baiklah kalau begitu, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama ya. Silakan Bu. Menurut Ibu, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Menurut saya, filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara memiliki pengaruh besar bagi seorang guru dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran, guru hendaknya memiliki pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan yang tepat. Sebagaimana filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, ing ngarso sung tuludo, yakni di depan memberi teladan, yang artinya sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, guru dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya. Yang kedua, ing madyo mangun karso, yakni di tengah membangun kekuatan. Ini artinya keputusan yang diambil guru mampu membangkitkan semangat muridnya dalam belajar. Dan yang terakhir, tuturi handayani, yakni di belakang memberi dorongan. Artinya, seorang guru mampu mengambil keputusan yang dapat memotivasi dan menuntun muridnya menggali potensi sesuai bakat dan minatnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Menurut saya, nilai-nilai yang tertanam dalam diri guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil akhir keputusan yang diambilnya. Artinya, seorang guru yang memiliki nilai-nilai positif dalam dirinya seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid akan mampu menuntun guru tersebut untuk menentukan prinsip mana yang digunakan dalam mengambil keputusan yang tepat dan dapat menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dari modul yang saya pelajari saat ini, ada 3 prinsip yang dapat digunakan guru dalam mengambil sebuah keputusan. Antara lain, 1 prinsip berpikir berbasis hasil akhir, kedua prinsip berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga prinsip berbasis rasa peduli. Terima kasih atas jawabannya Bu Risya. Kita berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Proses pembelajaran, guru terkadang mengalami suatu masalah, entah itu berupa kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Dan praktik coaching menjadi salah satu alternatif yang sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Kegiatan coaching model Tirta membantu saya dalam menentukan tujuan, belajar untuk mengidentifikasi masalah, menyusun rencana aksi, sehingga akhirnya menuntun saya untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan coach yang dalam hal ini adalah pendamping pengajar praktik dan fasilitator dapat membantu saya sebagai guru untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga secara tidak langsung dapat menggali potensi yang menjadi kekuatan saya dalam mengambil keputusan yang tepat sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dan diharapkan dengan kegiatan coaching ini, saya menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita berlanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Menurut saya, dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berkaitan dengan moral atau etika, tentunya kembali pada nilai-nilai yang tertanam dalam diri guru itu sendiri. Seorang guru yang mampu mengenali dan memahami nilai-nilai yang saling bertentangan menjadi dasar pemikiran guru tersebut dalam mengambil keputusan yang tepat sebagai seorang pemimpin pembelajaran untuk menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang mengandung unsur dilema etika. Begitu ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan nyaman baik di dalam kelas maupun sekolah, guru harus mampu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Selain itu, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran yang mengandung unsur dilema etika dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambilnya. Untuk itu, agar dapat mengambil keputusan yang tepat, ada 9 konsep langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang dapat diterapkan dan dijadikan acuan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran. Antara lain, 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan, 2. Menentukan siapa saja yang terlibat, 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, 4. Pengujian benar atau salah yang terdiri dari uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola, 5. Pengujian benar lawan benar, 6. Melakukan prinsip resolusi, 7. Investigasi opsi trilema, 8. Membuat keputusan, dan 9. Merefleksi keputusan yang telah dibuat. Sungguh menarik sekali apa yang Ibu sampaikan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tentunya dalam mengambil sebuah keputusan, pasti ada kesulitan yang dihadapi. Salah satunya perbedaan prinsip dan karakter antara pendidik dan tenaga kependidikan serta warga sekolah lain menjadi salah satu hambatan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dilema etika. Selain itu, sama halnya dengan modul yang saya pelajari saat ini, secara umum ada 4 paradigma yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Di antaranya, paradigma individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, serta jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita, serta bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Setiap keputusan yang diambil oleh guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan murid dalam proses pembelajaran, dan tentunya akan berdampak pada masa depan murid nantinya. Untuk itu, pentingnya bagi guru menentukan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid, serta merefleksi kembali keputusan yang dibuat demi terwujudnya merdeka belajar, sehingga mampu menuntun murid menggali potensi sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Dan selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulannya, bahwa guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berprofil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup sesuai kodratnya sendiri. Pendidik atau guru hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nilai dan peran guru menjadi penentu dalam mewujudkan impian atau harapan seorang anak. Menumbuhkan budaya positif, melakukan kegiatan coaching, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan merdeka belajar bagi murid.
Akan tetapi terkadang banyak permasalahan yang terjadi, entah itu permasalahan dilema etika atau bujukan moral, yang membuat guru dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Dalam kasus dilema etika, guru dihadapkan pada situasi benar lawan benar. Sementara dalam kasus bujukan moral, guru dihadapkan pada situasi benar lawan salah. Dalam kasus dilema etika, ada 4 kategori paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang dapat dijadikan acuan bagi guru untuk menentukan keputusan yang tepat dan menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Dan pada akhirnya, keputusan yang diambil guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran akan dilihat dari situasi yang terjadi pada saat itu dan dikembalikan pada nilai-nilai yang dianut guru. Dan keputusan guru inilah yang menjadi ujung tombak dalam menentukan seperti apa wujud murid kita nantinya. Demikianlah koneksi antar materi ini saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.